Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini langsung saja kita akan melanjutkan materi pada bagian 15 ini. Pada bagian ini menjelaskan tentang pembuatan tampilan. Tujuan dari materi ini yaitu mencantumkan 3 pengguna untuk tampilan dari titik data administrator, menjelaskan dari perspektif bisnis mengapa penting untuk dapat membuat dan menggunakan subset data yang diturunkan dari satu atau beberapa tabel, kemudian membuat tampilan dengan satu tanpa alias kolom dalam subquery menggunakan satu tabel dasar. Selanjutnya, membuat tampilan kompleks yang berisi fungsi grup untuk menampilkan nilai data dari 2 tabel, mengambilkan data dari tampilan. Kemudian, tujuannya, luangkan waktu sebentar untuk melihat kembali apa yang telah Anda pelajari selama sebagai seorang siswa akademik Oracle. Berapa mudahnya untuk menjelaskan apa yang Anda ketahui kepada seseorang yang belum mengetahui kelas ini. Anda harus bangga pada diri sendiri, tingkat pengetahuan Anda peroleh hanya dipahami oleh beberapa orang saja. Kemudian, sekarang bayangkan diri Anda sebagai administrator database bisnis. Apa yang Anda lakukan ketika seorang manajer meminta Anda untuk mengambil dan memasukkan data menggunakan database perusahaan? Jangan membuatnya terlalu rumit. Saya hanya ingin dapat menyimpan laporan tentang semua operasi kami. Seharusnya karyawan ini memiliki akses ke semua data perusahaan. Bagaimana mereka menjalankan perintah yang membuat ketentuan join? Apakah kebijaksanaan untuk mengizinkan input data dari siapapun? Ini adalah pertanyaan yang Anda atau sebagai DBA perlu tahu bagaimana menjawabnya. Di bagian ini, Anda akan belajar cara membuat tampilan representasi virtual dari tabel yang disesuaikan untuk memenuhi persyaratan pengguna tertentu. Tampilan seperti tabel adalah objek database, namun tampilan bukan tabel nyata. Tampilan adalah representasi logis dari tabel yang ada atau sudut pandang lain. Tampilan tidak mengandung data sendiri. Tampilan berfungsi sebagai jendela di mana data dari tabel dapat dilihat atau diubah. Kemudian, tampilan. Tabel di mana tampilan didasarkan sebuah tabel dasar. Tampilan adalah query yang disimpan sebagai pernyataan select dalam kamus data. Ini adalah sintaks untuk menampilkan dan sudah kita coba pada run command SQL ini. Dan ini adalah tampilannya. Setelah kita memasukkan ID employee-nya, first name, last name, dan emailnya, maka kita akan menampilkan lagi apa yang sudah kita panggil tadi itu. Ini adalah hasil atau tampilan yang sudah kita gunakan tadi. Selanjutnya, mengapa menggunakan tampilan? Karena tampilan membatasi akses ke database dasar karena tampilan dapat menampilkan kolom selektif dari tabel. Tampilan dapat digunakan untuk mengurangi kompleksitas, mengeksekusi query berdasarkan pada pernyataan select yang lebih rumit. Misalnya, pembuatan tabel dapat membuat pernyataan gabungan yang mengambil data dari beberapa tabel. Menggunakan tabel tidak melihat kode yang mendasarinya atau cara pembuatnya. Pengguna melalui tampilan berinteraksi dengan cara database menggunakan query sederhana. Selanjutnya, tampilan dapat digunakan untuk mengambil data dari beberapa tabel, memberikan kemandirian data bagi pengguna. Pengguna dapat melihat data yang sama dengan cara yang berbeda. Tampilan memberi akses ke data untuk kelompok pengguna sesuai dengan izin atau kriteria khusus mereka. Kemudian membuat tabel. Untuk membuat tampilan, sematkan subquery dalam pernyataan create view. Sintak pernyataan tabel adalah sebagai berikut. Membuat tampilan itu ada or replace, forge, not forge, view name, alias, dan subquery. Kemudian with get option, constraint, with read only,
Kita buat contoh atau kita jalankan contoh ini pada SQL Command Line, contoh membuat tampilan. Di sini sintaksnya sudah saya lakukan, kemudian kita akan menampilkan tampilannya, yaitu dengan select from view trace ordered by one through 9. Ini adalah contoh dari kita membuat sebuah tampilan. Selanjutnya, panduan untuk membuat tampilan. Subquery yang dimodifikasikan tampilan dapat berisi sintaks select yang kompleks, membuat alasan kinerja subquery yang menentukan tampilan tidak boleh mengandung query order by. Close order by paling tepat ditentukan saat Anda mengambil data dari tampilan. Anda dapat menggunakan opsi or replace untuk mengubah definisi tampilan tanpa harus menghapusnya atau memberikan kembali hak objek yang sebelumnya diberikan padanya, alias dapat digunakan untuk nama kolom di subquery. Fitur create view. Dua kualifikasi pendapat digunakan sederhana dan kompleks. Tabel ini merangkum fitur-fitur dari setiap tampilan. Fiturnya itu adalah jumlah tabel yang digunakan untuk mengambil data, dapat berisi fungsi, dapat berisi kumpulan data, dapat menjalankan operasi DML seperti insert, update, delete melalui tampilan. Tampilan sederhananya itu adalah pada ada satu, tidak, dan ya. Kemudian tampilan rumitnya itu satu atau lebih, ya dan tidak selalu. Kemudian tampilan sederhana. Tampilan yang ditunjukkan di bawah ini adalah contoh tampilan sederhana. Subquery memperoleh data hanya dari satu tabel dan tidak berisi fungsi gabungan atau fungsi grup apapun. Karena ini adalah tampilan sederhana, operasi insert, update, delete, dan margin yang mempengaruhi tabel dasar mungkin dapat dilakukan melalui tampilan. Kemudian, tampilan sederhana. Nama kolom dari pernyataan select dapat memiliki alias seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Perhatikan bahwa alias juga dicantumkan setelah pernyataan create view dan selalu subquery. Ini adalah aliasnya, as ID, as query, dan caption sheet. Kemudian, hal ini memungkinkan untuk membuat tampilan apakah tabel dasar ada atau tidak, menambahkan kata forge ke pernyataan create view akan menciptakan tampilan sebagai DBA. Opsi ini dapat digunakan selama pengembangan database, terutama jika Anda menunggu hak yang diperlukan untuk objek yang dirujuk diberikan segera. Kemudian, opsi forge akan membuat tampilan meskipun tidak valid, dan opsi non-forge adalah default saat membuat tampilan. Membuat tampilan rumit. Tampilan rumit adalah tampilan yang dapat berisi fungsi dan gabungan grup. Contohnya berikut ini membuat tampilan yang memperoleh data dari dua tabel. Ini sudah kita coba pada SQL Command Line. Kemudian kita akan menampilkan tampilan yang rumit dengan sintaks
select from view arrow one twice. No result search. Oke, kemudian tampilan rumitnya adalah sebagai berikut ini. Fungsi tampilan rumit atau fungsi grup juga dapat ditambahkan ke pernyataan fungsi kompleks. Kita coba saja langsung. Selanjutnya kita akan menampilkan tabelnya. Ini adalah tampilan tabelnya, tabel yang rumit. Selanjutnya pengubahan tampilan. Untuk mengubah tampilan yang ada tanpa harus menghapus atau membuat kembali, gunakan opsi Replace dalam pernyataan Create View. Tampilan lama diganti oleh versi yang baru. Contohnya adalah seperti ini. Coba aja kita coba.
Selanjutnya, terminologi dari materi ini adalah istilah pentingnya alias tampilan rumit, grid view, forge, no forge, replies. Tampilan sederhana, subquery, tampilan view name. Dan rangkuman dari materi ini itu mencantumkan 3 pengguna untuk tampilan dari titik data administrator, menjelaskan dan perspektif bisnis mengapa penting untuk dapat membuat dan menggunakan subset data yang diturunkan dari satu atau beberapa tabel, membuat tampilan dengan atau tanpa alias kolom dalam subquery menggunakan satu tabel dasar. Selanjutnya, membuat tampilan kompleks yang berisi fungsi grup untuk menampilkan nilai dari 2 tabel mengambil data tampilan. Kemudian nanti kita akan menjelaskan materi 15 pada bagian 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada materi 15 ini mengenai operasi dan tampilan DML. Tujuan dari materi ini yaitu menulis dan menjalankan query yang menjalankan operasi DML pada tampilan sederhana, menyebutkan ketentuan yang membatasi kemampuan Anda memodifikasi tampilan menggunakan operasi DML, menulis dan menjalankan query menggunakan closed with check option, kemudian menjelaskan menggunakan with check option yang berlaku pada constraint integritas dan validasi data, menerapkan opsi with read only ke tampilan untuk membatasi operasi DML. Kemudian, seperti yang Anda pelajari dalam pelajaran terakhir, tampilan menyederhanakan akses menggunakan ke data yang terkandung dalam satu atau beberapa tabel dalam database, namun tampilan juga memungkinkan pengguna untuk membuat perubahan pada tabel yang mendasarinya. Sebagai DBA atau orang yang tugasnya menjaga integritas database, Anda mungkin ingin membatasi pandangan data tertentu. Dalam materi ini, Anda dapat belajar cara mengizinkan akses data dan pada saat yang sama memastikan keamanan data. Pernyataan dan tampilan DML. Operasi DML, insert, update, dan delete dapat dilakukan pada tampilan sederhana. Operasi ini dapat digunakan untuk mengubah data dalam tabel dasar yang mendasarinya. Jika Anda membuat tampilan yang memungkinkan pengguna untuk melihat informasi yang dibatasi, pengguna closed-aware, pengguna masih dapat melakukan operasi DML pada sebuah kolom tampilan. Selanjutnya, misalnya tampilan yang ditunjukkan di sebelah kanan di bawah untuk manajer Departemen 50 database karyawan. Maksud dari pandangan ini adalah untuk memungkinkan manajer Departemen 50 untuk melihat informasi tentang karyawan mereka. Pengontrol tampilan dengan menggunakan tampilan sebagaimana dinyatakan, hal ini memungkinkan bagi informasi insert, update, dan delete untuk untuk semua baris dalam tampilan, bahkan jika ini menghasilkan sebuah baris yang ditampilkan lagi bagian dari tampilan. Ini mungkin bukan apa yang dimaksud DBA ketika tampilan dibuat. Untuk mengontrol akses data, 2 opsi dapat ditambahkan ke pernyataan grid view, yaitu with catch option dan with read only. Untuk tampilan with catch option, sintaksnya adalah sebagai berikut ini yang sudah saya jalankan. Mungkin data yang pada di SQL itu tidak terconnect. Kemudian tampilan with catch option memastikan bahwa operasi DML yang dilakukan pada tampilan tetap dalam domain tampilan. Upaya apapun untuk mengubah nomor departemen untuk setiap baris dalam tampilan gagal karena melanggar constraint with catch option. Perhatikan pada contoh di bawah ini bahwa constraint with option diberi nama dengan view check. Ini sudah kita buat dan bisa dijalankan. Selanjutnya, sekarang jika kita mencoba mengubah baris dalam tampilan yang akan membawanya keluar dari domain tampilan, kesalahan akan dikembalikan. Tampilan with only, opsi with read only memastikan bahwa kita tidak ada operasi DML yang terjadi melalui tampilan. Setiap upaya untuk menjalankan pernyataan insert, update, dan delete akan menghasilkan kesalahan order Oracle.
Pembatasan DML, tampilan sederhana dan tampilan kompleks berbeda dalam kemampuan untuk memungkinkan operasi DML melalui tampilan. Untuk tampilan sederhana, opsi DML dapat dilakukan melalui tampilan. Untuk tampilan kompleks, operasi DML tidak selalu diizinkan. 3 aturan berikut harus dipertimbangkan saat melakukan operasi DML pada tampilan. Anda tidak dapat menghapus baris dari tabel dasar yang mendasari jika tampilan berisi salah satu dari berikut, yaitu fungsi grup, klausa group by, kata kunci disk, kata kunci random, PCD column. Pembatasan DML, Anda tidak dapat mengubah data melalui tampilan jika tampilan berisi fungsi grup, klausa group by, kata kunci disk, kata kunci random, PCD column, kolom ditentukan oleh ekspresi. Menyertakan fungsi grup, menyertakan klausa group by, menyertakan kata kunci disk, menyertakan kata kunci round, isi kolom, menyertakan kolom yang ditentukan oleh ekspresi, tidak menyertakan kolom not null di tabel dasar. Terminologi dari materi ini, istilah pentingnya itu ada dua, yaitu with check option dan with read only. Rangkuman dari materi ini yaitu menulis dan menjelaskan query menjalankan operasi DML pada tampilan sederhana, menyebutkan ketentuan yang membatasi kemampuan Anda modifikasi tampilan menggunakan operasi DML, menulis dan menjalankan query pengguna klausa with check option. Menjelaskan pengguna with check option yang berlaku pada konslet integritas dan validasi data, dan menerapkan operasi with read only ke tampilan untuk membatasi operasi DML. Selanjutnya, ini kita akan menjelaskan materi 15 pada bagian 3. Selanjutnya, kita akan membahas bagian 15 ini tentang pengolahan tampilan. Tujuan dari materi ini yaitu membuat dan menjalankan pernyataan SQL yang menghapus tampilan, membuat dan menjalankan query menggunakan tampilan sejajar, membuat dan menjalankan query analisis teratas. Selanjutnya, belajar membuat dan menggantikan tampilan tidak akan lengkap kecuali Anda juga tahu cara menghapusnya. Tampilan dibuat untuk tujuan tertentu. Ketika tampilan tidak lagi diperlukan atau perlu diubah, berarti keberadaannya untuk membuat perubahan yang diperlukan. Jika seorang karyawan memiliki akses ke informasi keuangan meninggalkan perusahaan, Anda mungkin tidak ingin karyawan tersebut tetap dapat mengaksesnya. Dalam pelajaran ini, Anda akan belajar tentang cara menghapus tampilan, membuat tampilan berbaris, dan membuat pernyataan select untuk menghasilkan daftar data yang diurutkan. Penghapusan tampilan. Karena tampilan tidak mengandung data secara sendiri, penghapusan tidak mempengaruhi data dalam tabel yang mendasari. Jika tampilan digunakan untuk menjalankan insert, update, dan delete pada data di masa lalu, perubahan tersebut ke tabel dasar tetap ada. Penghapus tampilan hanya menghilangkan definisi tampilan dari database. Ingin menampilkan Ingat, tampilan disimpan sebagai pernyataan select dalam kamus data. Hanya pembuat atau pengguna dengan hak istimewa drop any view yang dapat menghapus tampilan. Sinteks SQL untuk menghapus tampilan. Kemudian, tampilan sebaris. Tampilan sebaris juga disebut sebagai subquery dalam klausa from. Anda menyisipkan subquery dari klausa from sama seperti jika subquery adalah nama tabel. Tampilan sebaris umumnya digunakan untuk menyederhanakan query kompleks dengan menghapus operasi join dan memadatkan beberapa query menjadi satu. Tampilan sebaris seperti ditunjukkan pada contoh di bawah ini. Klausa from berisi pernyataan select yang mengambil data pernyataan select. Data yang dikembalikan oleh subquery diberi alias D yang dimungkinkan untuk bersama dengan permintaan umum untuk mengembalikan kolom yang dipilih dari kedua sumber pernyataan. Selanjutnya, analisis stop. Untuk analisis stop adalah operasi SQL yang digunakan untuk menentukan peringkat hasil. Menggunakan analisis stop berguna ketika Anda ingin mengambil 5 catatan terbesar, yaitu catatan top n dari kumpulan hasil yang dikembalikan oleh query. Ini sudah kita coba pada pernyataan kita coba di run SQL command line.
Ini adalah hasil atau tampilan untuk analisis top. Selanjutnya, query analysis top menggunakan tampilan sebaris subquery untuk mengembalikan kumpulan hasil. Anda dapat menggunakan row nom dalam query Anda untuk mendapatkan nomor baris ke kumpulan hasil. Query utama kemungkinan gunakan row nom untuk memesan data dan mengembalikan 5 besar. Selanjutnya, pada contoh di atas, tampilan bersih pertama memilih daftar nama akhir dan tanggal rekrut. Kemudian tampilan bersih mesin tahun dari yang tertua hingga yang terbaru. Analisis top end, close permintaan lowerware digunakan untuk membatasi jumlah baris yang dikembalikan dan harus menggunakan operator kurang atau kurang lebih. Terminologi dari materi ini, istilah penting yang dapat digunakan dalam materi ini yaitu drop view, inline view, top analysis atau analisis top end, dan row nom. Rangkuman dari materi ini membuat dan menjalankan pernyataan SQL dan menghapus tampilan, membuat dan menjalankan query menggunakan tampilan sejajar, membuat dan menjalankan query analisis teratas. Sekian materi pada bagian 15 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.